Bapak Firman Subagio berada di depan. Berkenaan masih berada di depan Bapak Firman Subagio. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, terima kasih petani dan penyuluhan pertanian kepada Koordinasi Polbang Tanjuma di Provinsi Jawa Tengah tahun depan yang diselenggarakan di Blora ini resmi kami nyatakan. Ada salah satu penyangan pupuk organik, ini hasil kami dari petani milenial Kabupaten Blora kepada Mas Uat, kami silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jamiluddin. Saya datang ke sini dengan tim. Bahwa sebenarnya kami sudah dibina oleh Bapak Firman sudah lama. Yang kami konsennya adalah di bidang pertanian. Yang pertama adalah konsen di bidang produksi pupuk organik cair dan organik padat. Kemudian yang kedua konsen di konsultan pertanian agribisnis. Jadi kita sudah punya dua perusahaan. Yang pertama perusahaan produksi pupuk, yang kedua adalah perusahaan konsultan agribisnis. Dan alhamdulillah untuk perusahaan konsultannya kita sudah bekerja sama di Blora ini. Untuk Kecamatan Bogorejo 11 desa sudah kontrak dengan kami, ada 4 yang sudah berjalan. Kemudian di Kecamatan Blora juga ada, kunjungan ada. Alhamdulillah konsep kami bahwa kami membuat produk pupuk organik ini tidak hanya untuk jual beli saja, tapi kita ada pendampingan sampai panen atau sampai petani itu kembali lagi mindsetnya untuk back to nature, gitu Pak. Jadi untuk produk ini ada 4 varian. Untuk yang pertama F1 ini pembenah tanah, karena sebenarnya di Blora itu tanahnya sudah luar biasa, ada fosfatnya. Namun untuk yang mengurainya adalah mikroorganisme. Maka untuk pembenah tanah ini adalah khusus untuk bagaimana tanah yang ada di Blora ini nanti kembali subur. Kemudian selain itu kita mengadakan pelatihan kepada petani untuk membuat pupuk organik padat Pak. Jadi kita manfaatkan limbah ternak itu, kita ajari di kandangnya langsung. Kita ada tim pendamping agar apa? Agar kotoran-kotoran hewan itu dikembalikan lagi ke lahan, kemudian kita support dengan mikroorganisme. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Desa Gandu sukses. Itu ketua bumdesnya Pak, bersama dengan kita. Terima kasih. Jadi saya izin menyampaikan sejarah. Pada waktu itu saya diundang di biscampnya dia dan diceritakan tentang masalah inovasi yang dilakukan teman-teman dari generasi muda ini. Kemudian saya mengatakan ini adalah merupakan satu langkah terobosan tepat. Kenapa saya katakan langkah terobosan tepat? Karena lahan pertanian kita ini sekarang ini sudah mengalami kerusakan yang sudah sedemikian rupa. Betul Pak? Betul. Kalau saya salah koreksi Pak, saya bukan sarjana pertanian, saya sarjana hukum. Dan kedua, kenapa rusak? Pertanian kita ini kalau terlalu banyak mengkonsumsi yang namanya pupuk kimia, unsur pH-nya itu rusak dan kemudian unsur hara tanahnya itu juga rusak. Rata-rata itu kami pernah mengadakan penelitian bersama berdikari ketika itu, hampir rata-rata unsur hara tanah itu sudah di bawah 3%. Kalau di bawah 3%, mustahil lahan pertanian kita itu bisa menghasilkan di atas 4 ton. Ini fakta. Kemudian gagasan ini saya support, namun Saudara Fuad menyampaikan hambatan. Nah inilah tugas saya sebagai anggota DPR, sebagai wakil rakyat. Walaupun waktu itu Fuad belum milih saya, tetap saya perjuangkan. 2014 Pak. 2014, ya, alhamdulillah. Kalau itu yang depan ini kayak banyak yang menurut saya. Saya dukung dan saya komunikasi intensif dengan dia. Di mana ketika terjadi hambatan saya langsung
berkomunikasi dengan instansi terkait. Ternyata masih disegani juga anggota DPR, diberikan kemudahan, dan sekarang sudah jadi seperti ini. Saya sudah mempraktekkan ini Pak, saya pakai di rumah saya. Ini sudah saya pakai di rumah saya untuk tanaman bunga. Dan yang tadinya bunga kering, kemudian tidak berbunga, itu sekarang bunganya menjadi lebat. Kemarin saya tanya lagi, bisa nggak dipakai untuk durian? Sangat bisa katanya. Nah ini saya nanti akan coba. Hanya saya ingin menyampaikan Mas Fuad, ini harus dilakukan secara terintegrasi. Sekarang ini kan tadi di samping menjual juga ada pendampingan. Saya karena memberikan program-program pemanisasi dan juga lalu pertanian, coba membuat beberapa demplot yang terintegrasi, ya, yang nanti bisa kita kasih kelompok itu bisa kasih pompa, atau kemudian juga jenis komoditinya apa, nanti kemudian alat pertanian yang dibutuhkan apa, sehingga nanti saya akan support itu, dan itu menjadi contoh. Karena masyarakat kita itu kalau tidak ada fakta, tidak ada contoh yang bisa dilihat dengan kasat mata, itu biasanya hanya mencuri tocok, kira-kira seperti itu. Itu ada kasat mata. Nah kalau perlu dari beberapa peserta ini, anak-anak muda ini, nanti didata saja, nanti dicari kelompok-kelompok muda ini, coba diajari. Kalau nanti itu berhasil, maka kita bisa programkan untuk kepentingan ini. Jadi itu ya saya sampaikan. Jadi silahkan penjenengan semuanya bisa berkomunikasi mencoba untuk ini, karena ini ada unsur mitoganismenya dan juga ada unsur bisnisnya. Untuk bisnis saya nggak bercampur, silahkan bicara sama Fuad. Ya baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Firman dan Mas. Untuk pertanian lebih baik, maju, mari, boleh. Ya terima kasih. Oke baik, terima kasih Bapak Ibu.